Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu stay tune di channel YouTube aku. Jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk follow, subscribe channel YouTube aku, kemudian follow Instagram aku, follow juga TikTok aku. Buat teman-teman yang pengen beli soal, beli tryout, kemudian teman-teman pengen beli video rekaman YouTube ya, video rekaman bimbel, teman-teman bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Atau teman-teman yang pengen bimbel privat secara mandiri, teman-teman juga langsung hubungi di sini, atau bimbel kelas terakhir di batch 10. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas part ke-67 bocoran soal FR kompetensi teknis P3K perawat terkait PHBS keperawatan jiwa. Kemudian ada etika keperawatan ya. Jadi di situ teman-teman nanti bisa langsung ditonton video aku. Jangan lupa untuk share juga ke teman-temannya supaya channel YouTube aku bisa menjadi channel YouTube yang utama, channel YouTube yang pertama untuk bisa membahas soal-soal, dan support channel YouTube ini bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2023. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai untuk pembahasan video soal yang pertama. Nah, di sini ada soal seperti ini, bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang berorientasi sehat bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ini merupakan apa nih teman-teman? Yang A, PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih. Yang B, angka kematian balita (AKBA). Yang C, angka kematian ibu melahirkan atau AKI. Yang D, angka kematian pneumonia pada balita. Atau yang E, manajemen terpadu balita sakit. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Silahkan ditulis dulu jawabannya di kolom komentar supaya nanti teman-teman lebih terbiasa dalam latihan untuk ujian P3K tahun 2023, lebih sukses, lebih lancar ya, dan semoga nanti teman-teman bisa dimudahkan, dilancarkan. Oke, kita langsung bahas jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1, kita bahas. Di sini ada kata kunci ya teman-teman ya. Paradigma sehat ya, ini untuk perorangan keluarga berorientasi sehat, bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, melindungi kesehatannya baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ini termasuk perilaku ya teman-teman ya, perilaku kita untuk hidup bersih dan sehat sehingga kita kedepannya bisa lebih menjaga kesehatan. Nah, kalau misal kita tidak ada tujuan nih, tujuannya kan meningkatkan, memelihara, berarti hidup ke depan kita harus bisa lebih hidup sehat dan bersih dalam kehidupannya. Kayak gitu. Itu merupakan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita sendiri. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ada tulisan atau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nah, lanjut soal berikutnya. Di sini balita perempuan 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan demam selama 5 hari dan muntah. Hasil pengkajian tampak rewel, kemudian menangis, ingin keluar ruangan, tidak kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Perawat akan melakukan pemeriksaan suhu dan menentukan menggunakan termometer infrared agar pelaksanaannya itu lebih cepat. Ada kata kunci lebih cepat. Kira-kira tuh prinsip etik apa? Nah, apakah justice, fidelity, veracity, accountability, atau non-maleficent? Ada kata kunci, jadi anaknya itu masuk di ruang anak, baru masuk aja udah nangis. Kemudian dia itu rewel, tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Kemudian dia juga nggak pengen, selalu ingin keluar ruangan, berarti itu termasuk dampak hospitalisasi. Nah, tujuan kita dalam dia baru masuk ruangan aja udah nangis, bagaimana caranya kita ketika melakukan tindakan anak tidak nangis. Nah, berarti kita harus meminimalisir tindakan yang bersentuhan dengan pasien. Dengan cara gimana? Dengan cara menggunakan termometer untuk ngecek suhu dengan infrared. Jadi cuma ditembak dengan infrared aja kita udah tahu, oh suhunya segini, tanpa kita menyentuh pasien. Berarti prinsip apa? Justice, adil. Fidelity, menepati janji. Menepati janji. Kemudian veracity, jujur. Kemudian accountability, tanggung jawab. Oke. Kemudian non-maleficent, apa? Tidak melukai. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Prinsip etik apa supaya kita itu tidak melukai pasien dengan termometer infrared? Jadi jawabannya adalah benar, non-maleficent, tidak melukai si pasiennya. Kita dengan jarak jauh aja sudah bisa untuk mengecek kondisi pasien. Lanjut soal berikutnya.
Nah, soal nomor 3, bagi teman-teman yang mau bimbel bisa langsung hubungi aku di sini. Follow Instagram aku supaya tahu video-video terbaru. Jangan lupa follow TikTok aku juga. Kita langsung soal berikutnya. Di sini seorang perempuan 37 tahun dirawat di RSJ dengan keluhan senang berbicara sendiri, memukul orang lain. Pasien mengatakan dirinya merupakan seorang presiden, ingin dihargai, dihormati oleh semua orang, dan orang lain adalah bawahan saya. Hasil pemeriksaan, pasien tampak memisahkan diri dari orang lain, dan saat diajak bicara, jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan. Kira-kira diagnosa keperawatan apa yang utama pada kasus di atas? Apakah waham, halusinasi, isolasi sosial, harga diri rendah, atau resiko perilaku kekerasan? Kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman ya? Oke, karena yang ditanyakan adalah keperawatan utama, diagnosa keperawatan utama, berarti jawabannya apa? Kita lihat dulu data yang paling mendominasi pada kasus di atas. Datanya itu apa? Apakah dia senang berbicara sendiri, memukul orang lain? Kalau memukul orang lain itu RPK ya teman-teman. Kemudian mengatakan seorang presiden ini waham, ingin dihormati, kemudian dihargai oleh semua orang, dan mengaku orang lain ada bawahan saya, ini berarti waham. Waham. Kemudian pasien tampak memisahkan diri, ini isos. Kemudian saat diajak bicara jawabannya tidak nyambung, berarti yang paling banyak adalah RPK waham ya. Jadi jawabannya adalah diagnosa utama waham. Ya, waham berarti kita ini berarti waham kebesaran ya. Karena kita mengaku sebagai seorang presiden kebesaran. Waham kebesaran berarti mengaku kita adalah seorang yang besar, kebesaran. Kemudian kalau halusinasi berarti kita menganggap orang lain emang sudah tidak ada, jadi kita lihat, berarti melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Isolasi sosial berarti menutup diri. Kemudian harga diri rendah berarti kita insecure. Kemudian RPK berarti kita marah-marah ya, emosi, memukul. Nah itu ya, berarti jadi jawabannya adalah yang waham. Gampang ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih, seorang perempuan 45 tahun dibawa ke RSJ karena memukul ibunya. Sejak 1 bulan yang lalu, pasien mengatakan dirinya melihat bayangan yang mengajak dirinya untuk berbicara. Ini berarti RPK, ini halusinasi penglihatan. Di rumah sering membanting piring, lemari, kemudian memukul pintu, dan pasien tampak menolak bertemu. Ini berarti sudah masuk RPK ya. Ini berarti isos, bertemu dengan orang lain, pakaiannya kotor, DPD, defisit perawatan diri, kemudian menghindari kontak mata, berarti dia masuknya isos. Nah, evaluasi keperawatan utama paling banyak apa di sini? RPK ya teman-teman ya. RPK berarti apakah berinteraksi berarti di sini apa jawabannya? Ini untuk isos. Kemudian mengontrol marah, ini untuk RPK. Kemudian meningkatkan harga diri rendah berarti ini HDR. Kemudian mengendalikan halusinasi ini halu. Kemudian melakukan kebersihan diri adalah DPD. Berarti evaluasi kemampuan utama adalah karena di sini RPK, berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya teman-teman ingin ikut bimbel langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Follow Instagram aku, follow TikTok aku supaya mendapatkan informasi lebih banyak. Lanjut soal berikutnya, di sini SD Tunas Bangsa memiliki aturan yang harus diterapkan oleh semua siswanya sebelum masuk ruangan. Sebelum makan, setelah aktivitas, dan setelah makan, semua siswa harus mencuci tangan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan penerapan PHBS di mana nih teman-teman? Apakah masyarakat, sekolah, lingkungan, keluarga, atau semua benar? Ada kata kunci kan di SD, berarti otomatis di sekolah ya. Kayak gitu, karena di sekolah juga harus menerapkan gaya hidup sehat atau PHBS yang bisa diterapkan di lingkungan sekolahan. Kayak gitu, gampang ya teman-teman. Alhamdulillah nih sudah mencapai soal PHBS. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor berikutnya. Nah, di sini ada soal seperti ini, teman-teman. Persalinan di dukun, kemudian memberikan ASI eksklusif, BAB dan BAK-nya di sungai, kemudian yang keempat melakukan olahraga setiap hari, yang kelima memberantas nyamuk jika perlu. Berdasarkan data di atas, yang termasuk penerapan PHBS di masyarakat itu apa? Yang A 1 dan 2, yang B 2 dan 3, yang C 3 dan 4, yang D 4 dan 5, atau yang E 2 dan 4. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk latihan ya teman-teman, dari tadi aku tidak menjelaskan kayak gitu.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama. Jadi yang namanya PHBS di masyarakat berarti kita harus bisa menerapkan pola hidup sehat di masyarakat. Nah, yang pertama, persalinan di dukun. Harusnya kan persalinan di mana? Vaskes. Berarti ini dukunnya coret, bukan di dukun bayi, harus di vaskes. Jadi biar lebih steril juga. Kalau satu berarti salah coret. Memberikan ASI eksklusif, benar. Ya. Kemudian BAB dan BAK di sungai, enggak, harusnya di jamban atau di kamar mandi. Ya, berarti yang 3 salah. Bukan di sungai. 3 salah. Oke, berarti tinggal D dan E. Kemudian melakukan olahraga setiap hari, benar. Ya. Kemudian memberantas nyamuk jika perlu, jangan. Berarti minimalkan 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali. Berarti yang 5 salah. Jawabannya berarti yang mana? Oke, yang E. Jadi nanti kalau misal PHBS di masyarakat, yang pertama kita harus memberikan ASI eksklusif. Yang kedua harus melakukan olahraga setiap hari. Nah, ini udah aku benerin ya. Kalau persalinan di vaskes itu yang benar. Melahirkan bayi atau janinnya itu harus di fasilitas kesehatan supaya lebih steril, tidak ada penyakit yang menular lainnya berdasarkan dari ada hubungannya dengan lahiran ya, darah. Kemudian memberikan ASI eksklusif, bukan ASI susu formula, bukan. Kemudian BAB dan BAK di sungai, bukan, yang benar adalah BAB dan BAK di jamban atau kamar mandi biar tidak ada penyakit yang menular lainnya juga. Kemudian yang keempat, melakukan olahraga setiap hari, itu udah benar. Kemudian yang kelima, memberantas nyamuk jika perlu, itu salah. Yang benar adalah memberantas nyamuk 1 minggu 1 kali. Itu yang benar untuk penerapan PHBS di masyarakat. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal terakhir, silahkan PR dikerjakan ya teman-teman ya. Persalinan di fasilitas kesehatan, memberikan ASI eksklusif, BAB dan BAK di sungai, melakukan olahraga setiap hari, memberantas nyamuk jika perlu. Kira-kira berdasarkan data di atas yang termasuk penerapan PHBS di masyarakat kecuali, kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang A 1 dan 2, yang B 2 dan 3, yang C 3 dan 5, yang D 4 dan 5, atau yang E 2 dan 4. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misal ada pertanyaan ataupun teman-teman pengen daftar bimbel, daftar privat, beli soal tryout, beli rekaman pembelajaran sebelumnya, ataupun teman-teman pengen beli kuisnya, teman-teman bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak bakal ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari channel YouTube aku. Jangan lupa gabung di komunitas YouTube, karena itu kan bayarnya cuma 40.000. Teman-teman sudah bisa mengakses semua video yang terkunci. Teman-teman bisa langsung nonton semua video rekaman, dan teman-teman bisa untuk latihan setiap hari untuk persiapan ujian P3K Perawat. Jangan lupa follow TikTok aku, Tias Widya Rahayu, follow Instagram aku juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa lancar ujian P3K tahun 2023, bisa lulus menjadi ASN, dan teman-teman bisa mendapatkan SKNI PPK Perawat di tahun 2023. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.